Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas kelompok keamanan cyber evaluasi CLO1 kami, yang disusun oleh saya, Farhan Rangkuti, dan Muhammad Mehdi Mahardika. Nah, pertama-tama kami akan memaparkan hasil investigation report kami, mulai dari introduction-nya, investigation authorized by Telkom University. Investigatornya ada saya, Farhan Rangkuti, dan teman saya, Muhammad Mehdi Mahardika. Investigasi sendiri dimulai pada tanggal 26 Maret 2024. Latar belakang investigasi sendiri adalah pada April 2020, Tokopedia, toko online terbesar di Indonesia, mengalami kebocoran data yang signifikan. Kebocoran ini mengakibatkan terpaparnya 15 juta akun pengguna yang kemudian diposting di forum hacking populer. Kemudian pada Juli 2020, tambahan 76 juta baris data disediakan ke Have I Been Pwned, sebuah situs web yang memungkinkan pengguna internet untuk meriksa apakah data pribadi mereka telah dikompromikan oleh kebocoran data. Secara total, kebocoran ini mengekspos lebih dari 71 juta alamat email, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan kata sandi yang terkait. Scope of investigation-nya yaitu investigasi dan evaluasi dari kasus insiden kebocoran data yang dialami oleh PSE Tokopedia. Lalu proses of investigation, pertama di investigation proses yaitu investigasi terhadap insiden pelanggaran data di Tokopedia, disahkan melalui protokol dan prosedur internal yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan tim keamanan cyber. Untuk bukti yang telah kami kumpulkan sendiri ada sebuah artikel di Asahi dan Reuters, ada sebuah artikel di ZDNet, ada di artikel di Detik.net, ada screenshot penjualan data Tokopedia pada forum hacker, ada siaran pers nomor 63 HM Kominfo 25/2020 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada surat dari CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, kepada pengguna Tokopedia melalui email. Untuk evidence not collected, itu pertama sumber data pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, bukti yang relevan mungkin berada pada sistem atau platform pihak ketiga. Untuk mengakses data dari sumber pihak ketiga mungkin tunduk pada batasan hukum atau kontrak, pertimbangan privasi, atau batasan teknis di luar kendali penyelidik. Lalu poin kedua yaitu evidence fisik dari perangkat yang disusupi. Pelanggaran hanya bersifat digital dan tidak melibatkan perangkat fisik. Jenis bukti ini mungkin tidak dapat diterapkan. Untuk witness-nya sendiri atau public statement-nya ada 3 orang, yaitu ada CEO Tokopedia sendiri, yaitu William Tanuwijaya, ada Vice President of Corporate Communication di Tokopedia, yaitu Nuraini Razak, dan Menteri Kementerian Kominfo, Johnny G. Plate. Untuk poin the investigation finding-nya, pertama itu summary of written and digital evidence. Pertama, pada artikel ZDNet, file tersebut merupakan dump database PostgreSQL yang berisi informasi pengguna seperti nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi atau password yang dihash, tanggal lahir, dan detail terkait profil Tokopedia seperti tanggal pembuatan akun, login terakhir, kode aktivasi email, kode reset kata sandi, detail lokasi, ID Messenger, hobi, pendidikan, kolom tentang saya, dan masih banyak lagi. ZDNet telah memverifikasi keaslian data yang bocor tersebut dengan situs resmi Tokopedia. Di bawah ini merupakan contoh dari hasil screenshot database PostgreSQL-nya. Lalu poin kedua itu pada artikel Detik.net, CISS REC menyebutkan ada 14.999.896 atau lebih kurang 15 juta akun Tokopedia yang berisi ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash mengalami kebocoran. Di bawah itu merupakan hasil screenshot dari data tersebut. Untuk ini sendiri, seorang hacker dengan username Waisodeng menawarkan data curiannya tersebut pada situs Reddit Forums yang ada di dark web pada tanggal 2 Mei 2020. Berikut bisa dilihat screenshotnya, ada di bawah.
Selanjutnya ada sebuah artikel di Asahi dan Reuters yang menyatakan bahwa Tokopedia sedang melakukan investigasi terhadap percobaan peretasan dan klaim yang menyebutkan bahwa detail jutaan pengguna Tokopedia telah dibocorkan. Selanjutnya juga ada surat dari CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, kepada pengguna Tokopedia. Surat ini merupakan pernyataan resmi dari Tokopedia kepada publik perihal kebocoran data pengguna. Surat ini mengkonfirmasi adanya kebocoran data pengguna pada 2 Mei 2020 dan langkah-langkah yang telah dilakukan Tokopedia untuk mengatasi masalah tersebut. Surat ini dikirimkan pada email masing-masing pengguna Tokopedia pada tanggal pada bulan Mei 2020. Selanjutnya ada siaran pers nomor 63 HM Kominfo bulan Mei 2020 merupakan pernyataan resmi dari Kementerian Kominfo yang meminta Tokopedia untuk segera melakukan investigasi internal mengenai kebocoran data pengguna. Selanjutnya ada summary atau ringkasan dari dari saksi, bukti saksi. Yang pertama adalah CEO Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya. Beliau mengatakan pada tanggal 2 Mei 2020 kami menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia. Pernyataan ini mengkonfirmasi adanya kebocoran data pengguna Tokopedia pada 2 Mei 2020. Vice President of Corporate Communication Tokopedia, Nuraini Razak, mengatakan bahwa meskipun password dan informasi krusial pengguna tetap terlindungi di balik enkripsi, kami anjurkan pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan. Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa meskipun kata sandi pengguna bocor, tetapi kata sandi tersebut terlindungi karena menggunakan enkripsi. Menteri Kementerian Kominfo Joni G. Plate mengatakan bahwa kami sudah bersurat dan berkoordinasi dengan Tokopedia. Tim teknis Kominfo sudah melakukan koordinasi teknis untuk menindaklanjuti adanya isu pembobolan data pengguna. Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa Kementerian Kominfo telah berkoordinasi dengan Tokopedia mengenai kebocoran data. Lalu selanjutnya untuk fact establish, yaitu pertama, kebocoran data pengguna Tokopedia terjadi pada tanggal 2 Mei. Lalu ada 91 juta pengguna Tokopedia diduga telah dijual secara online dengan harga 5.000 US dollar. Data pribadi yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, alamat rumah, dan sebagian nomor kartu kredit dari sejumlah pengguna Tokopedia. Lalu fact that could not be established. Pertama itu identifikasi cracker atau kelompok yang bertanggung jawab atas serangan cyber tersebut masih belum pasti. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan teknik penyamaran yang canggih atau kekurangan bukti yang cukup untuk mengaitkan serangan dengan pihak tertentu. Lalu selanjutnya itu detail tentang metode serangan yang tepat yang dimanfaatkan oleh penyerang masih tidak jelas. Ini dapat disebabkan oleh kompleksitas serangan atau kelemahan dalam sistem monitoring dan deteksi yang menyebabkan kekurangan data yang cukup untuk analisis mendalam. Lalu selanjutnya itu risk analysis. Pertama, daftar aset yang penting untuk dilindungi, yaitu data pribadi pengguna seperti nama, alamat, email, nomor telepon, informasi keuangan. Lalu selanjutnya sistem basis data yang menyimpan informasi pengguna. Yang ketiga itu infrastruktur IT termasuk server, jaringan, dan aplikasi web. Untuk tabel justifikasi risiko, di situ ada aset yang penting untuk dilindungi sama seperti di atas sebenarnya. Untuk potensi ancamannya, data pribadi pengguna itu pencurian identitas dan penyalahgunaan identitas. Tingkat risikonya tinggi. Tindakan mitigasi yaitu implementasi enkripsi data yang kuat, lalu peningkatan kontrol akses dan autentikasi 2 faktor. Yang kedua itu sistem basis data. Potensi ancamannya serangan malware dan penyusupan sistem. Tingkat risiko tinggi. Tindakan mitigasinya peningkatan monitoring sistem dan deteksi intrusi. Lalu penggunaan firewall dan sistem deteksi ancaman yang canggih. Selanjutnya itu infrastruktur IT. Potensi ancamannya serangan DDoS dan penyusupan jaringan. Tingkat risiko tinggi. Tindakan mitigasinya itu penyediaan kapasitas cadangan untuk menangani serangan DDoS, lalu pemantauan lalu lintas jaringan secara aktif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Dampak kegagalan sistemnya yaitu kerugian keuangan akibat pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi keuangan, kerugian reputasi dan kepercayaan pelanggan, lalu potensi tuntutan hukum dan denda regulator yang signifikan. Bagian celah keamanan. Pertama, celah keamanan dalam aplikasi web seperti kerentanan SQL injection atau cross-site scripting. Lalu lemahnya manajemen akses yang memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem. Lalu kebocoran data yang disebabkan oleh kurangnya enkripsi data atau kontrol akses yang lemah. Lalu poin ancaman cyber yaitu serangan malware yang bertujuan mencuri data pengguna atau merusak infrastruktur IT. Lalu serangan phishing yang menargetkan kredensial pengguna atau informasi keuangan. Yang ketiga, serangan DDoS yang dapat mengganggu ketersediaan layanan Tokopedia dan menyebabkan kerugian finansial. Yang terakhir itu hasil analisis risiko. Tokopedia menghadapi risiko yang signifikan terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Kegagalan dalam melindungi aset-aset kunci mereka dapat berdampak serius terhadap keuangan, reputasi, dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya untuk mitigasi keamanannya, poin pertamanya adalah peningkatan sistem keamanan. Tokopedia telah melakukan peningkatan sistem keamanan mereka untuk mencegah kebocoran data lebih lanjut. Kemudian ada yang kedua, ada penerapan OTP. Tokopedia mengklaim telah menerapkan sistem kata sandi sekali pakai atau OTP yang hanya bisa diakses secara real-time oleh pemilik akun. Yang ketiga, ada enkripsi kata sandi. Tokopedia memastikan bahwa kata sandi pengguna tetap aman karena telah dienkripsi. Mereka menggunakan algoritma hashing HA2384 yang dianggap aman. Yang keempat, ada pemberitahuan kepada pengguna. Tokopedia telah memberikan notifikasi kepada penggunanya tentang kebocoran data dan menyarankan mereka untuk secara rutin mengubah kata sandi mereka. Yang kelima, ada penyelidikan internal. Tokopedia juga melakukan penyelidikan internal untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pengeksporan data pribadi. Untuk refleksi yang bisa kita dapat dari kasus ini adalah pentingnya langkah. Yang pertama itu ada pentingnya langkah keamanan yang kuat. Kebocoran data ini menekankan pentingnya memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat, terutama untuk platform online besar yang menangani data pengguna yang sensitif. Ini membuktikan bahwa diperlukan kewaspadaan yang berkelanjutan dan langkah-langkah proaktif untuk melindungi terhadap kebocoran data. Yang kedua, ada komunikasi yang cepat dan transparan. Dalam hal ini, dalam hal kejadian kebocoran data, komunikasi yang cepat dan transparan dengan pengguna sangat penting. Pengguna berhak mengetahui jika data mereka telah dikompromikan dan langkah apa yang diambil perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, ada kepatuhan hukum dan regulasi. Tokopedia harus memastikan mereka mematuhi semua hukum dan regulasi yang relevan mengenai perlindungan data. Ini mencakup memberitahu otoritas yang tepat dalam hal terjadi kebocoran data dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak dari kebocoran tersebut. Implikasi dari temuan kami yang pertama adalah kepercayaan pengguna, yaitu kebocoran data ini memiliki dampak yaitu berkurangnya kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia. Pengguna mengharapkan data mereka agar aman dan terlindungi. Insiden ini menyebabkan kepercayaan pengguna terhadap keamanan data mereka berkurang. Yang kedua, ada pentingnya keamanan cyber. Insiden seperti ini menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan cyber yang kuat. Yang ketiga, ada kerusakan reputasi. Kebocoran data ini menyebabkan rusaknya reputasi Tokopedia dalam melindungi data pribadi penggunanya. Untuk yang bagian konklusi sendiri, yaitu ada rekomendasi, yaitu ada formal action dan informal action. Untuk tindakan formal yang bisa kita lakukan adalah melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat, termasuk enkripsi yang lebih baik dan sistem autentikasi multifaktor. Yang ketiga, melaporkan insiden ke otoritas yang relevan dalam mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku mengenai perlindungan data yang sudah dilaksanakan oleh Tokopedia. Yang kedua, ada tindakan informal. Pertama, kita bisa melakukan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang taktik phishing dan pentingnya menjaga keamanan data. Yang kedua, membuat dan mempertahankan budaya keamanan di organisasi, di mana setiap orang memahami peran mereka dalam menjaga keamanan data. Yang ketiga, mendorong pengguna untuk mengubah kata sandi mereka secara berkala dan menggunakan kata sandi yang kuat, yang juga telah dilakukan oleh Tokopedia. Berikut ada tanda tangan investigatornya, yaitu saya sendiri dan Muhammad Mehdi Mahardika pada tanggal 26 Maret 2024. Untuk dokumen pendukung ada surat dari CEO Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya yang dikirimkan kepada pengguna melalui email, dan siaran pers nomor 63 HM Kominfo 5 Mei 2020.
Baik, sekian presentasi kami. Jika ada salah mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.